Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman dengan NIM 5311427. Nah, di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang apa itu Docker untuk tugas UTS. Nah, apa sih itu Docker itu apa sih? Docker itu adalah pengembangan untuk mengemas aplikasi beserta dependensinya ke dalam kontainer yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan komputasi seperti mesin fisik, mesin virtual, pusat data, cloud, dan laptop. Dengan menggunakan Docker, pengembang dapat menjamin bahwa aplikasi akan berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan tanpa perlu khawatir juga perbedaan konfigurasi atau diversity sistem yang ada. Misalnya kita mempunyai suatu data di Windows, tapi kita mau bukanya di Linux. Nah, itu kan misalnya itu kan apa ada perbedaan konfigurasi nih. Nah, disitulah Docker berperan untuk menyamaratakan konfigurasi dari Windows ke Linux itu. Nah, di situ Docker juga memungkinkan pengelolaan aplikasi yang lebih efisien dengan menyediakan alat untuk mengotomatiskan proses pembuatan, pengiriman, dan menyimpan datanya. Hal ini membuat pengembang atau pengujian dan penyebaran aplikasi menjadi lebih cepat dan konsisten. Nah, selanjutnya itu Dockerfile. Pada kelas eh, Dockerfile itu adalah file yang teks yang berisi sebuah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah Docker image. Nah, anggap saja kita simpan di Dockerfile, habis itu nanti dalam file tersebut dieksekusi untuk membuat Docker image, dan setelah habis dari Docker image kita membuat kontainer. Nah, itu untuk membuat Docker image kita bisa menggunakan perintah Docker build. Untuk membuat Docker image dengan Docker build, nama image secara otomatis akan dibuat random, dan misalnya ingin menambahkan name atau tag pada image-nya, kita bisa mengubah dengan menambahkan perintah minte. Nah, ini misalnya contohnya. Nah, nama Dockerfile formatnya itu seperti ini, tidak memiliki extension apapun. Nah, setelah itu kita masuk ke pengenalan apa itu kontainer yang tadi sudah banyak dibahas. Nah, dalam kontainer itu adalah virtual machine. Dalam dunia infrastructure, kita sudah terbiasa dengan namanya VM atau virtual machine. Saat membuat sebuah VM, biasanya kita akan menginstal sistem operasi juga di VM-nya. Masalah ketika kita menggunakan VM adalah proses yang lambat ketika pembuatan VM-nya dan butuh waktu buat menjalankan operasi di VM ketika menjalankan VM atau mereset VM tersebut. Nah, ini diagram virtual machine-nya. Machine apa? Gas operating system. Nah, ini. Nah, habis itu kita bahas kontainernya. Berbeda dengan VM, kontainer memiliki fokusnya pada sisi aplikasi. Kontainer sendiri sebenarnya berjalan di atas aplikasi kontainer manager yang berjalan di sistem operasi. Yang membedakan dengan VM adalah pada kontainer ini kita bisa mempackage aplikasi dan dependensinya tanpa harus menggabungkan sistem operasi. Kontainer akan menggunakan sistem operasi host di mana kontainer manajernya berjalan
Oleh karena itu, kontainer akan lebih hemat resource dan lebih cepat jalannya, karena tidak butuh sistem operasi sendiri. Ukuran kontainer ini biasanya kecil-kecil ya, cuma hitungan MB, berbeda dengan VM yang bisa bergiga-giga karena di dalamnya ada sistem operasinya. Nah, ini diagram kontainer. Di mana ini A, B, C, D, F, G, ini dokternya, habis itu host operating system. Nih, Docker ada satu implementasi kontainer manager yang ini populer. Itu dia dari 2013. Nah, Docker arsitektur di Docker itu Docker menggunakan arsitektur client service. Docker client berkomunikasi dengan Docker daemon atau server. Saat kita menginstal Docker, biasanya di dalamnya sudah terdapat Docker client dan Docker daemon. Docker client dan Docker daemon bisa berjalan di satu sistem yang sama. Docker client dan Docker daemon berkomunikasi menggunakan REST API. Nah, ini diagram Docker arsitektur. Yang di mana kita menggunakan Dr. Build, Dr. Pull, Dr. Run, habis itu masuk ke Dr. Daemon, kita ubah dulu ke Docker Image, habis itu baru masuk ke kontainer-kontainer yang tadi sudah dibahas. Nah, langsung saja kita masuk ke cara implementasinya. Pertama kita harus menginstal Docker terlebih dahulu. Nah, setelah kita install aplikasi Docker, yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, di situ kita masuk ke VS Code. Kita buka dulu misalnya ini, kita insert backup-nya. Nah, ini kita yang tadi sudah dijelaskan, ini kan ada namanya container, terus image, volume, gitu-gitu kan. Yang di situ kita masuk ke Visual Code. Nah, di sini eh, eh, aku udah bikin beberapa Docker file yang ini tuh isinya kita membuat Docker image yang dimana from itu ini Ubuntu ini kita kalau tahu itu ini di Docker Hub. Di Docker Hub itu bisa, nah ini tuh base apa, base referensi Docker image-nya. Nah, jadi di sini kita misalnya from Ubuntu 20.04 di sini. Nah, ini kita pakai 20.04. Setelah itu ini opsional aja. Habis itu kita run. Nah, ini kita masuk di kontainernya. Kita buat sekalian kontainernya. Kita bikin Docker file, terus Docker file 2, 3, dan 4. Kita misalnya kita bisa cek di sini Docker image. Nah, ini kita udah masuk Docker image-nya yang halo 4, halo 3, halo, dan halo. Nah, sebelumnya kan ini, misalnya kan ini kita baru buat ya. Sini misalnya contoh kita berbuat. Nah, untuk membuat Docker image-nya itu kita bisa masuk ke Docker, habis itu build min t image min
halo titik. Nah ini eh, kode untuk bikin eh, Docker image-nya. Jadi nanti ke sini. Nah, gimana sih eh, cara masukin Docker image, masukin ke kontainernya? Nah, ini masukin ke kontainernya itu kita pakai Docker terus run min name halo satu misalnya halo satu image min halo. Nah, ini kan dari halo dari kontainer. Itu berarti apa Docker image-nya udah masuk di kontainer. Nah, cara mengecek apa mengecek kontainer-kontainernya itu bisa dengan docker ps min. Nah, ini tadi yang Docker 1, 2, 3, 4 ini udah saya buat ininya, apa udah buat kontainernya, kan? Image halo, halo satu, halo 2, halo 3, dan halo 4. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke Docker file 3. Nah, ini perbedaannya dari Docker file 2 ini kita memakai workdir, yang artinya kita bikin folder home coba ini untuk Docfile 3. Nah, nanti ini halo saya dari file 3 file 3 titik txt. Nah, itu apa sih? Nah, ini maksudnya. Ini kita pakai dokteran min eh, IT itu interaktif terminal image min halo 4 bash. Nah, ini kita masuk ke terminalnya home coba ini. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke LS. Nah, ini kan bener kan? Misalnya ini ya. Ini. Nah, di folder 4 ini ada eh, ada di kontainernya itu ada folder file 3 .txt sama file 4 .txt ini dan folder 4.1. Nah, ini kan ini bisa folder 4 nih. Nah, itu ini kan di dalamnya folder 4.1 itu kan ada folder ada file 4.1 titik txt. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke folder 4.1 ini dengan cara misalnya sih di folder 4.1 slash s. Nah, di folder 4.1 itu kan ada file 4.1.txt. Nah, jadi benar kan ini masuk ke kontainernya. Di kontainernya ini terdapat file 4.1.txt. Berarti itu udah menjalankan perintah copy ini.
Begitu penjelasan dari saya. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang Docker ini, yang dimana misalnya kita mempunyai konfigurasi file untuk dibuka di Windows, tapi kita mau buka di Linux. Nah, itu tuh kita harus menyamakan konfigurasi keduanya untuk bisa sama-sama dibuka di Windows dan Linux-nya itu. Nah, itu termasuk dari bagian kontainer-kontainernya kita samakan. Eh, hmm, exit, exit. Kita keluar dari apa kontainernya. Nah, mungkin itu cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.